ini depan masih banyak kosong, nggak mau maju. Tapi jangan pelan-pelan. Gitu. Biar yang di belakang yang ada di atas bisa duduk. Awas kena kamera. Yang maju mah kakinya, mulutnya dimanja. Nah yang sebelah sana yang kelihatan bisa pindah sebelah sini. Gitu jadi enak. Tak kira tuh mengikuti. Soalnya saya mau belajar dari kalian. Nah, yang panas boleh pindah situ. Terus sebelah sana masih kosong nih. Tapi duduk kok, jangan berdiri. Biar yang belakang kelihatan. Terus sebelah sana masih kosong, jadi yang sebelah situ nggak kelihatan, boleh pindah sini. Tapi kameranya jangan ditutup. Maaf, kamera nggak kelihatan ya, pindah. Nah, gitu. Pak, tolong kameranya nggak kelihatan emang nanti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal kudratihi wal haibatihi wal sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan, atas kasih sayang Allah yang masih diberikan kepada kita semuanya. Allah berikan kita sehat afiat. Ini kasih sayangnya Allah. Allah kasih kita nikmat sehat. Sehat nggih? Sehat. Yang hari ini datang dalam keadaan sakit, semoga menjadi syifa, kesembuhan. Allah angkat segala penyakitnya. Yang hari ini datang bawa hutang, ada yang punya hutang? Ada. Banyak. Semoga keluar dari sini Allah mudahkan rezekinya. Allah lunaskan hutangnya. Luruskan niat kita, tasihun niat. Kita hadir di sini pengen cari ridho Allah. Kita hadir di sini semoga Allah pulang dari sini Allah berikan kita hidayah. Semakin kehidupan kita semakin jauh lebih baik lagi. Kita semakin mau taat kepada Allah. Yang belum sholat jadi sholat, yang sholatnya masih bolong-bolong jadi nggak bolong lagi. Gigi bolong aja sakit, gigi bolong aja nggak enak, masa sholatnya bolong-bolong.
Yang belum tepat waktu jadi bisa sholat, belajar sholat tepat waktu. Ini alhamdulillah, dengan kasih sayangnya Allah masih kuatkan iman kita. Walaupun imannya manusia ini naik turun, betul nggak? Betul nggak iman manusia naik turun? Sekarang imannya lagi naik atau lagi turun? Atau naik turun? Imannya jangan tergantung suasana. Kalau lagi begini kenceng imannya, berasa solehah semuanya. Nanti pulang dari sini ngelawan lagi mas suami, jangan ya. Jangan marah-marah lagi ya. Anak-anak juga gak boleh marah-marah. Ya, diperbaiki imannya. Karena iman manusia memang naik turun. Ulama mengatakan iman manusia bisa bertambah, bisa berkurang. Iman manusia bertambah dengan taat, iman manusia berkurang dengan maksiat. Ini harus dijaga. Iman harus dirawat. Ibarat tanaman, ibu punya tanaman. Kalau nggak sering disiram, nggak dikasih sinar matahari, nggak dirawat, mati nggak kira-kira? Itu iman. Harus sering-sering dirawat, sering-sering disiram. Seperti handphone. Nih yang pada dipegang semuanya buat fotoin saya, buat videoin saya. Gak capek apa? Nggak ada handphone apa sih? Taruh aja handphonenya. Nah, handphone kayak iman. Segitu pentingnya nggak handphone? Segitu pentingnya nggak handphone, saya tanya? Handphone penting. Ini benda mati nih bu. Ini benda mati. Tapi ada kehidupan nggak di dalamnya? Nggak ada. Kalau nggak ada kehidupan, ibu nggak kepoin 24 jam di handphone. Ibu nggak lihatin nih 24 jam handphone. Kadang mau tidur aja taruh di bawah bantal. Ini ada kehidupan di dalamnya. Dengan ini orang kepo sama kehidupan orang. Dengan ini kadang kita senyum-senyum sendiri. Coba kalau di foto selfie, senyum-senyum sendiri gak? Ya kan? Ini segitu pentingnya. Kalau ininya lowbat, handphone ibu mati nih, ya udah lowbat, terus dibiarin sampai mati banget, nggak dicas, rusak nggak? Kalaupun dicas lama lagi naiknya, ya. Ini handphone. Ibaratnya iman kita juga perlu dicas kayak handphone. Segitu pentingnya. Ya. Kalau iman kita turun, ya. Iman kita turun nih. Males sholat, nggak sholat subuh, ya. Dengan handphone kita jadiin status nggak? Hai guys, saya hari ini nggak sholat subuh guys. Ada kayak begitu? Kalau iman turun kayaknya biasa aja tuh. Tapi kalau handphonenya mati, aduh, bingung nggak bawa charger, apalagi nggak punya kuota, mati gaya. Segitu pentingnya handphone dibanding iman kita. Maka bagaimana mengusahakan iman ini supaya terjaga, nggak turun banget? Nih, hadir majelis, berkumpul dengan orang-orang saleh, banyak baca Quran, tadaburi Qurannya, terjemahannya, banyak ngobrol sama Allah melalui Quran, doa sama Allah supaya Allah kuatkan iman kita. Ini yang mampu menguatkan iman kita. Harus disiram bu, jangan tergantung suasana iman kita. Kalau lagi gini tenang, nanti keluar dari area majelis nggak tenang lagi. Maka berdoa, minta doa sama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya Allah ini nggak condongkan hati kita dalam kesesatan setelah Allah berikan petunjuk kepada kita. Sering-sering doa. Ini buat nguatin iman kita. Alhamdulillah, sholawat dan salam
untuk manusia mulia, manusia yang memikirkan kita, manusia yang mempunyai cinta untuk kita, yang cintanya tidak pernah pudar, yang cintanya sampai di sakaratul mautnya, yang dipanggil orang yang dicintainya siapa? Bukan istrinya, bukan anaknya, tetapi umatnya. Sholawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Karena semua manusia nanti akan datang berbondong-bondong di yaumil qiyamah dengan membawa dosanya masing-masing. Di yaumil mahsyar nanti, Bu, kita semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang satu sama lain. Baik laki-laki, baik perempuan dalam keadaan telanjang satu sama lain, ya. Membawa dosa masing-masing. Dan saat itu di yaumil mahsyar keadaan matahari sejengkal di atas kepala kita. Bahkan Ummu Aisyah, istri beliau, istri Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, apakah nanti mereka tidak malu? Mereka satu sama lain saling telanjang, tak ada satu helai kain pun yang menutupi tubuhnya." Apa jawab Rasul? Nanti di yaumil mahsyar rasa malu sudah tidak ada, yang ada rasa takut dan nafsi-nafsi. Semuanya lari meminta pertolongan. Seorang suami lari dari istrinya, udah gak peduli. Istri lari dari suaminya, nafsi-nafsi. Anak lari dari orang tuanya, nafsi-nafsi. Orang tua lari dari anaknya, nafsi-nafsi. Bahkan umat Nabi Isa menyerahkan umatnya kepada Allah. Nabi Musa pun sama. Bahkan umat Nabi Musa meminta syafaat kepada Nabi Musa, meminta pertolongan. Nabi Musa mengatakan, "Aku tidak bisa menolong kalian karena di dunia aku sudah ditolong oleh Allah saat kaumnya Fir'aun mengejar-ngejarku." Lalu pertanyaannya, semua nanti di yaumil mahsyar datang berbondong-bondong membawa dosanya masing-masing. Siapa yang mereka cari? Siapa yang mereka cari? Siapa yang mereka cari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari syafaat karena Allah berjanji apa yang diminta oleh Rasul, ya, syafaat untuk umatnya saat Rasul dikasih pilihan. Di saat dicabut nyawanya mau menolong umatnya, ya. Dan Rasul meminta supaya bisa menolong umatnya, memberikan syafaat untuk umatnya. Ini cintanya Rasul, ya. Maka ibu-ibu semuanya yang saya muliakan, ya, kalau kita hari ini mau membicarakan temanya, apa temanya? Wanita akhir zaman yang dirindukan surga. Siapa wanita akhir zaman? Siapa? Siapa? Kita. Saya. Kita wanita akhir zaman yang kepingin masuk surga. Pertanyaannya, udah punya kuncinya belum? Apa kunci surga? Miftahul jannah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita tahu kuncinya ini, apapun dalam kehidupan kita, istri dititipi suami sama Allah, ibu dititipi anak sama Allah, kita dititipi harta. Segala yang ada di dunia adalah titipan Allah. Maka ingat kunci surganya tadi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti apapun yang ada di dunia jangan melebihi cinta kita kepada Allah. Jangan merasa memiliki hingga kita lupa siapa yang berhak memiliki yang ada di dunia. Siapa? Allah. Ini kuncinya. Karena Allah tidak mau diduakan.
Ini apa yang ada di dunia bukan milik kita, termasuk makhluk. Hanya dititipi, kita cuma disuruh menemani. Seorang istri dikasih suami sama Allah hanya untuk menemani saja di batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Berapa lama? Nggak tahu berapa lamanya. Ya, saya saat itu saya pikir, oh saya sama suami saya bisa sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi ternyata Allah hanya menyuruh saya menemani selama 13 tahun pernikahan saja. Dipisahkan dengan kematian. Ada yang di dunia dipisahkan dengan perceraian. Ada yang dipisahkan dengan kematian. Allah yang punya kuasa. Berarti di dunia memang tempatnya berpisah. Berpisah itu adanya di dunia, Bu. Tapi sementara pisahnya. Jangan sampai perpisahan yang sementara ini, perpisahan yang wajar. Dunia ini kalau kita berpisah wajar. Tapi jangan sampai perpisahan yang gak wajar ini terjadi nanti di akhirat. Maksudnya gimana kalau di dunia pisah, suami meninggal duluan atau istri meninggal duluan atau anak atau orang tua, gak ada yang tahu kapan kita meninggal duluan. Boleh ibu-ibu duluan, saya belakangan. Kan gak ada yang tahu. Atau saya belakangan, ibu-ibu silakan duluan. Kok gak dibalik? Waduh wae Umi. Gak ada yang tahu. Ada yang bisa jamin? Gak ada yang tahu. Itu rahasia kematian. Semua bakalan berpisah, semua bakalan pulang. Wajar berpisah di dunia, tetapi jangan sampai kita berpisah yang tidak wajar nanti di akhirat. Suami di surga, istrinya di neraka, pisah yang gak wajar. Karena tujuan kita saat menikah dengan ibadah yang sangat panjang yang namanya pernikahan, kita kepengen sama-sama di surganya Allah. Kita sama-sama kepengen masuk surganya Allah. Kuncinya dibawa dulu, pegang kuncinya dulu. Apa tadi kuncinya? La ilaha illallah. Apapun masalahnya, ujiannya, mau diuji dengan makhluk, kembalikan makhluk itu kepada Allah. Fokusnya kita bukan kepada makhluknya, tapi fokusnya kita kepada Allah yang memiliki makhluk. Kepada Allahnya fokusnya. Karena milik Allah. Fokusnya kita apa? Sesuai dengan apa yang Allah sudah ciptakan kepada kita, tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita dan jin itu hanya untuk beribadah saja. Ibadah ada dua, habli minallah, habli minannas. Jikalau habli minallahnya baik, insya Allah habli minannasnya baik. Gak cukup kita hanya habli minallah, tapi habli minannas juga. Gak cukup habli minannas saja, tapi harus habli minallah. Ya. Hubungan dengan Allahnya baik, hubungan dengan manusia pasti baik. Ini janji Allah, jika kita cinta sama Allah, Allah cinta sama kita. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kita jaga agama Allah, Allah jaga kita. Kita berkasih sayang dengan hambanya Allah, Allah sayangi kita. Dalam hadis sudah dikatakan, barang siapa yang mencintai penduduk bumi, maka penghuni langit akan mencintai kita. Ini. Maka kalau berpisah di dunia wajar. Perpisahan yang gak wajar saat istri di surga, suami di neraka. Saat orang tua di surga, anaknya di neraka. Anak di surga, orang tuanya di neraka. Itu pisah yang gak wajar. Apa dong tujuannya saat berumah tangga kalau akhirnya pada pisah semuanya? Masuk surganya jangan sendiri-sendiri, masuk surganya bareng-bareng. Berarti harus tahu dulu yang menciptakan, yang mempunyai surga, yang menciptakan kita, kepengen kita ini sama-sama, kepengen kita ini menjadi hamba-hamba yang rahman di muka bumi ini. Bagaimana ciri-ciri hamba-hamba yang rahman? Wa kana min ibadi rahman. Dan jadilah kalian hamba yang rahman.
Yang diinginin Allah kita jadi hamba yang rahman. Hamba yang rahman ini, Bu, nggak cukup kita ibadah saja, nggak cukup kita hanya sholat saja, tetapi kita tahu maknanya kita sholat. Setelah sholat kita harus berkasih sayang dengan orang lain. Jangan hanya cuma berdiri sholat tapi belum mengerjakan sholat. Banyak orang hanya berdiri sholat tapi nggak mengerjakan sholat. Maksudnya gimana, Umi? Hanya berdiri saja, dengar azan ambil wudhu berdiri sholat. Syariatnya dia tahu dia harus sholat, tapi hakikatnya sholat dia nggak paham. Sholat itu harus mencegah perbuatan keji dalam dirinya terhadap orang lain. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu harus mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam diri kita nih. Kita sholat berdiri, kita ngerjain sholat, Allahu Akbar, bertakbir. Gak cuma kita angkat tangan, ini penyerahan diri kita kepada Allah, pasrah kita saat itu. Allahu Akbar. Bukan hanya tangan, lisan, tapi seluruh anggota tubuh kita saat itu sholat, mengingat Allah. Bahkan aliran darah semuanya mengalir, syaraf-syaraf kita saat itu semuanya sedang mengerjakan sholat. Berarti setelah sholat lisannya dijaga, gak nyakitin orang, gak gibahin orang, gak nilai orang, gak hujat orang, gak bully orang. Kenapa? Karena udah sholat tadi. Ingat hakikatnya tadi, sholatku harus mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam diriku. Kalau ada orang yang udah sholat tapi lisannya masih ngomongin orang, masih gibahin orang, masih ngandu domba orang, masih provokator orang, masih menilai orang, dia baru mendirikan sholat, belum mengerjakan sholat, belum sholat yang benar. Karena jika sholatnya benar, perbuatannya pun benar, lisannya benar, matanya hati-hati untuk melihat orang buruk sangka, dia takut. Mau suuzon sama orang takut, mau menilai orang buruk sangka. Kan kalau orang matanya julid, kalau lisan julid kan ketahuan ya, monyong-monyong ya. Bener gak? Orang yang lisannya julid, kalau lagi ngomongin orang, kalau dengki, kalau hasut, kalau provokator, pasti monyong-monyong. Tapi kalau mata julid kayak gimana? Alis sama alis nyambung. Mata julid, alisnya nyambung pasti. Kan kalau mata julid melihatnya begini nih, matanya kriip-kriip, ya kan? Siapa sih dia? Kayaknya gak kenal, datang pakai pakaian begitu. Wah, seuzon aja udah kita merasa paling baik, kita merasa paling benar. Tapi kalau matanya nih, mata hati-hati, mata sholat, memandang orang nih penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat, indah saja, gak seuzon. Ini, maka cari kunci surganya dulu. Kalau hari ini kita mau berbicara tentang wanita akhir zaman yang dirindukan surga, surga aja rindu, Bu. Masa wanita akhir zaman banyak yang gak mau rindu sama surga? Kita di sini bilang rindu, tapi perbuatan kita gak rindu sama surga. Bagaimana sih supaya kita ini pantas? Apakah kita saat ini dengan ngerasa pakaian kita, jilbab kita tertutup aurat, rapi duduk di sini, solehah semuanya? Apakah hari ini kita sudah dijamin kita wanita ahli surga? Sudah dijamin surga kita? Belum. Bukan berarti saya duduk di sini saya lebih mulia dari ibu, Bu. Tidak. Bukan berarti dengan pakaian saya lebih mulia, saya lebih baik. Enggak. Saya pun sama, cadar saya belum dijamin diri saya masuk surganya Allah.
Kita semuanya belum baik-baik saja, Bu. Kita semuanya ini sedang dinilai sama Allah. Setiap hari Allah isi rapot kita nih, dengan malaikat kanan dan kiri pencatat amal baik, pencatat amal buruk, menyetorin semuanya ke Allah setiap harinya. Setiap hari kita sedang dinilai sama Allah. Rapot kita dipegang sama Allah. Sampai nanti lulus gak kita? Sukses gak kita hidup di dunia? Suksesnya orang hidup di dunia bukan dia sudah bisa meraih jabatannya, bangga dengan jabatannya, dengan rumah besarnya, dengan rumah mewahnya, mobil di garasi banyak. Enggak, bukan itu. Tapi suksesnya orang hidup di dunia saat dia mendapatkan penilaian terbaik dari Allah, akhir hidupnya dia husnul khotimah. Allah ridho kepada dia, kepulangannya ditunggu sama Allah, dipersiapkan tempat yang indah di alam kuburnya. Walaupun cuma ukurannya segitu, pandangan mata kita kelihatan ukurannya sempit, gelap. Tapi buat orang-orang yang akhir hidupnya diridhoi oleh Allah, husnul khotimah, kepulangannya indah, itu tempatnya indah, Bu, nggak sempit, luas, lapang. Mungkin bisa main bola di dalamnya, terang bukan nggak gelap. Dan semua orang termasuk kita semua bakalan pulang. Kalau di dunia kita punya kendaraan, dan kendaraan itu kendaraan terbaik, kita bangga pasti. Bangga nggak? Misalkan ibu punya mobil, mobilnya itu mobil yang mewah, bangga nggak? Seneng, seneng pasti. Ya, bohong kalau manusia itu ya nggak senang punya sesuatu yang urusannya dunia ya. Maka kita pun akan pulang di hadapan Allah. Semua akan pulang kembali dengan cara pulangnya masing-masing. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah, ada yang pulang dalam keadaan dia bermaksiat, ada yang pulang dalam keadaan dia sedang mengaji, ada yang pulang dalam keadaan dia sedang berzikir. Kan gitu. Karena Allah akan matikan kita dalam keadaan apa yang kita cintai di dunia. Hati-hati kalau cintanya, kalau senangnya di dunia pada gibah. Hati-hati kalau senangnya pada gibah. Di dunia sehobinya gibah, matinya lagi monyong, Bu, lagi gibah, dicabut nyawanya sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Di foto juga kagak bagus tuh fotonya. Mayitnya lagi keadaannya lagi monyong. Nggak bagus. Ya, tinggalin hobi gibahnya. Jangan dijadiin hobi udah. Ngadu dombanya orang jangan dijadiin hobi. Buat apa sih? Kita juga lagi dinilai sama Allah. Kita juga punya dosa. Ngapain nilai dosa orang lain? Ngapain sibuk dengan dosa orang lain, lupa dengan sibuk dengan dosanya kita sendiri? Buat apa nilai orang lain kalau kita juga sedang dinilai oleh Allah? Udah, fokus, kita nggak disuruh nyatetin dosa orang. Enggak, tapi kita disuruh ngingetin dosa kita sendiri. Kita sedang nggak baik-baik saja. Maka pulanglah dalam keadaan Allah ridho. Pulanglah membawa kendaraan yang terbaik. Apa kendaraan terbaik kita, Bu? Nih, badan kita nih kendaraan kita. Kita dititipin oleh Allah. Nih tubuh, mata kita kendaraan kita. Supaya sampai kepada Allah, pakai mata ini dengan baik. Buka Qur'annya, lihat Qur'annya, ya. Lihat orang dengan tanda sayang. Lisan kendaraan kita nih, lisan. Jangan berkata yang buruk. Kalau nggak bisa kita berkata yang baik, diam aja udah. Kan hadisnya juga sudah tahu, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam aja. Diam aja, nggak usah kepo. Diam. Ini banyak nyelamatin kita. Saya tanya, di neraka banyak kaum lelaki atau kaum perempuan penghuninya? Perempuan. Mana perempuan? Saya perempuan, ibu perempuan nggak? Angkat tangan dong, jangan malu. Nah, gitu. Di neraka banyak kaum kita nih, saya perempuan. Makanya sekarang akhir zaman udah jangan dipenuh-penuhi lagi. Kalau di pengajian penuh bagus, jangan di nerakanya penuh dong. Penuhi surganya. Ya. Kita sedang gak baik-baik saja. Kita kepengen selamat semuanya.
Maka ini akhir zaman jadi fitnah. Dan fitnahnya kita kaum perempuan. Perempuan itu fitnah terbesar. Ya. Ini. Maka kendaraan kita, Bu, nih, tubuh kita, lisan kita, telinga, tangan, kaki, kemaluan, semua kendaraan ini yang Allah titipkan, jaga dengan baik-baik. Selagi kita sehat, pakai kendaraan. Bu, kendaraan kalau nggak ada bahan bakarnya bisa jalan nggak? Mobil nggak ada bensinnya bisa jalan nggak? Ini kendaraan akan dipakai. Perjalanan jauh, kalau di dunia perjalanannya singkat, Bu. Nanti kita akan menempuh perjalanan yang jauh justru setelah kematian. Perjalanannya panjang, jauh. Bukan berarti mereka yang sudah meninggal selesai, Bu. Tidak, perjalanannya mereka panjang. Setelah kematian ada perjalanan, ada kehidupan. Setiap hari ditanya tentang amal solehnya selama di dunia. Setiap hari ada pertanyaan, setiap hari ada hisab kubur. Mereka, Bu, kalau kita dengar nih telinga kita nih, mereka sedang berteriak minta satu hari dibangkitkan di dunia. Ya Allah, kasih kesempatan lagi, boleh nggak? Di dunia saya mau sholat, saya mau sedekah, saya mau zikir, saya mau baca Quran, saya mau bantuin orang. Udah nggak ada kesempatan, yang ada kesempitan. Buat orang-orang yang lupa akan tujuannya di dunia. Kesempatan adanya cuma di dunia. Dan sampai kapan kesempatannya kita nggak ada yang tahu, Bu. Dengan umur kita mati, nggak buat yang tua, yang muda juga mati, betul? Mati nggak harus nunggu sakit dulu, yang sehat mati. Suami saya, Bu, dalam kehidupan saya sudah dicontohkan langsung sama suami saya. Sehat, usianya 40 tahun, mati. Saat itu saya 36 tahun saat saya ditinggal wafat oleh beliau. Anak masih kecil-kecil. Dan sekarang usia saya 46 tahun. Nanti bulan November tanggal 26 saya tegesin, kali aja mau kirim kado. Kalau mau kirim kado saya kirim alamat saya. Saya cuma butuh doa aja supaya sehat, afiat, bisa manfaat. Itu gak ada yang tahu sehat, afiat, masih muda. Kenapa gak yang tua aja yang diambil? Ya karena jatah hidupnya yang tua itu belum selesai. Tapi jatah hidup suami saya ternyata sudah selesai, cuma 40 tahun. Nah kita kapan? Gak ada yang tahu. Maka kesempatannya sekarang. Dunia nyata, Bu. Ya, kita masih tinggal di dunia. Tapi jangan salah, akhirat juga nyata. Ada siksa kubur setelah kematian. Ada pertanyaan munkar nakir setelah kematian. Kehidupan setelah di alam kubur panjang. Sampai nanti kiamat, semua dibangkitkan semuanya. Kita yang hidup juga merasain kiamat nanti. Yang mati nunggu sampai kiamat itu datang. Semua dibangkitkan, termasuk yang mati. Berarti perjalanan mereka yang sudah mati itu panjang sekali. Kalau perjalanan panjang, kita nggak bawa bekal, Bu, tersiksa kita. Kita perjalanan panjang mau pulang ke kampung dunia nih. Nanti lebaran kita pulang kampung. Misal kali saya tinggal di Jakarta, saya pulang kampung saya Semarang. Saya wong Jawa, Bu, wong Semarang. Makanya saya sakit ngendi Jawi, ya, jangan ngerasain saya pakai bahasa Jawa. Nanti tahu saya. Nah, tadi ada yang ngerasain saya tuh. Saya datang, ini ketua wongnya cilik loh. Gede banget, pakai banget lagi. Siapa yang ngomong gitu? Kedengeran saya nih. Gak apa-apa, saya ridho kalau diomongin, ridho banget. Kalau saya nggak ridho bahaya ibu nanti. Kayak gitu. Semua bakalan pulang. Dunia nyata, akhirat juga nyata. Kita kalau mau pulang ke kampung dunia kita lebaran, saya pulang ke Semarang lewat jalur darat, bawa mobilnya harus bagus, kondisinya bagus, mesinnya harus bagus, ada bahan bakarnya, karena perjalanan jauh belum nanti pasti macet. Di dalam mobil saya bawa bekal yang banyak, semua bekal bahkan dibawa
kadang ngasih oleh-oleh keluarga, semuanya penuh tuh mobil. Sampai pulang nyampe ke kampungnya seneng, ya kan? Nggak kehabisan bekal di jalan. Begitu juga kita pulang ke kampung akhirat kita yang abadi. Apakah kita nggak mempersiapkan seperti kita mempersiapkan pulang kampung ke dunia? Kita persiapkan, Bu. Kendaraannya harus bagus. Kendaraannya apa? Nih, kita di dunia, di tubuh kita kendaraannya. Kendaraan harus diisi bahan bakar. Apa bahan bakarnya? Sholat, pakai tubuh kita lagi sehat, sholat. Lisan kita, mulut kita kendaraan, pakai kendaraannya. Isi bahan bakarnya dengan apa? Baca Quran, zikir, istighfar, doa, sholawat. Ini bahan bakarnya ya. Mata kita bahan bakar di kendaraan kita. Kendaraan di mata kita kendaraan, isi bahan bakarnya pakai dengan apa? Baca Quran, lihat Quran. Telinga kita kendaraan, pakai kendaraannya dengan baik. Isi bahan bakarnya, nggak usah dengerin omongan orang, nggak usah dengerin hal-hal yang nggak manfaat, yang nggak ada urusan sama kita. Nggak usah kepo dengan kehidupan orang, udah. Tangan kita, kendaraan kita pakai, kasih bahan bakarnya dengan apa? Sedekah, nolongin orang, bantuin orang. Jangan buat nunjuk-nunjuk orang, jangan. Kaki kita, kendaraan kita pakai kendaraan dengan baik, isi, kasih bahan bakarnya. Buat berdiri sholat, buat jalan ke tempat majelis, jangan tempat maksiat. Ini semua kendaraan. Bekalnya apa? Kalau sholat dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak kalau sholat? Itu bekalnya. Baca Quran dapat pahala nggak? Itu bekalnya. Sedekah dapat pahala nggak? Itu bekalnya. Yang bakalan kita bawa nanti pulang. Di saat pulang di kampung akhirat gak ada yang nemenin. Kalau pulang kampung dunia banyak yang nemenin. Tapi kalau pulang di kampung akhirat gak ada yang nemenin, Bu. Saat kita mati sendiri, dua ninggalin kita, cuma satu yang nemenin kita. Ya kalau kita punya teman, kalau kita punya bekal amal soleh, kalau di dunianya kita lupa, sendiri kita, habis, selesai kita. Yang dua pulang, Bu, tadinya cuma ngantar doang sampai situ, gak mau. Ibu masih punya suami, suaminya cinta, gak mau nemenin ibu dalam kubur, enak aja. Gak bisa, kadang juga bisa kawin lagi, betul gak? Ya gak mau nemenin istrinya di alam kubur. Enggak, anak juga gak mau, sendiri kita. Yang nemenin kita cuma amal soleh. Maka dunia nyata, akhirat juga nyata. Jangan dunia nyata, akhirat cerita, ntar aja saya masih muda, nanti aja deh, tutup auratnya pakai jilbabnya nanti aja. Kalau udah ada yang lamar saya, kalau udah ada yang nikahin saya, belum sempat nikah udah mati. Nanti aja sedekahnya, besok-besok aja. Giliran besok mau sedekah, mati. Jadi sesuatu yang baik jangan dientar-entarin, kata Rasul. Segala hal, sesuatu amal baik, perbuatan baik, jangan ditunda. Dan mintalah pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan. Ya Allah, saya kepengen nutup aurat, minta sama Allah supaya dimudahkan, supaya diistiqomahkan. Ini. Maka bawa kendaraan yang terbaik sampai nanti kendaraan terakhir kita di pundak anak kita, atau di pundak yang masih punya suami, di atas pundak suami kita, yaitu kurung batang, keranda. Itu kendaraan kita terakhir ya. Maka kesempatannya sekarang, jangan sampai nanti saat dikubur kita nyesel, ya Allah ternyata seperti ini keadaan di alam kubur. Coba kemarin waktu di dunia saya sholat, coba waktu di dunia saya baca Quran, coba waktu di dunia waktu saya buat majelis, buat baca Quran, buat tadaburin Quran, buat menuntut ilmu. Coba waktu di dunia harta saya pakai sedekah, ya Allah ternyata seperti ini kehidupan alam kubur. Nyesal. Maka akhirat nyata ketika itu. Dunia jadi bahan cerita. Coba kemarin di dunia saya begini, coba kemarin di dunia saya begini. Telat.
Allah berikan kesempatannya hanya di dunia. Maka perpisahan, supaya kita tidak berpisah, kita masuk surganya sama-sama. Di surat At-Tahrim ayat 6 Allah jelas katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Seorang istri buka Quran, baca ayat ini. Hai orang yang beriman, hai istri yang beriman, jaga dirimu. Yang disebutkan dirimu berarti siapa? Diri kita sendiri saat kita baca ini. Jaga dirimu, oh diri saya. Sebagai seorang istri, apa yang harus saya jaga? Habli minallahnya, taat perintah Allah. Istri, wanita bisa menjadi anugerah dan wanita bisa menjadi fitnah. Wanita, seorang istri bisa jadi anugerah saat seorang istri mampu menjaga kehormatannya, saat seorang istri mampu menjalankan perintah Allah. Di surat Al-Ahzab ayat 59. Apa di situ bunyinya? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin mukminah, anak perempuan mukmin mukminah, untuk mereka menjulurkan kain ke seluruh tubuh mereka supaya mereka mudah dikenali dan tidak diganggu. Ayat ini menjadi sebuah kemuliaan buat kita wanita. Sebelum turun ayat ini, wanita di zaman Nabi dulu tuh, zaman jahiliyah, banyak dilecehin, diganggu, tidak mudah dikenali karena semua terbuka auratnya, termasuk istri Nabi. Sebelum turun ayat Quran tersebut, bahkan yang sering diganggu para budak. Jika ada wanita, bayi lahir perempuan, dikubur hidup-hidup, dibunuh. Tetapi saat salah seorang istri Rasul keluar dan terlihat auratnya, terlihat diketahui oleh Umar, karena Umar tidak tahu kalau itu istri Nabi, karena yang sering diganggu saat itu budak. Maka saat itu salah seorang istri Rasul, Ummu Saudah ini, menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka akhirnya Rasul meminta kepada Allah diturunkan satu ayat supaya dengan ayat ini wanita tidak diganggu dan mudah dikenali. Dan menjadi pembeda mana wanita muslim dan mana wanita non muslim, mana wanita muslim dan mana wanita kafir, mana wanita muslim dan mana wanita Yahudi. Dengan apa? Jilbab. Ini sebuah kemuliaan buat kita. Kalau ayat ini tidak turun, bisa kita bayangkan semua wanita terbuka auratnya, mana pembedanya? Apakah mudah dikenali mana yang muslim, mana yang non muslim? Semua terbuka sama-sama auratnya. Ini ayat sebuah kemuliaan bagi kita di surat At-Tahrim tadi. Untuk seorang istri, untuk seorang wanita, untuk seorang anak saat baca ayat ini, anak perempuan, istri, wanita, jaga dirimu. Hai orang beriman, hai istri yang beriman, hai anak perempuan yang beriman, jaga dirimu. Apa yang harus dijaga? Satu, aurat kita. Al-Ahzab ayat 59, kerjakan supaya kita menjadi wanita yang dianugerahi, yang dimuliakan. Karena kalau kita tidak menjaga, tidak mengerjakan surat Al-Ahzab ayat 59, maka sang istri, sang anak menjadi fitnah bagi laki-laki. Maaf, jika 2 helai rambut seorang perempuan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia mampu menjadi fitnah untuk 4 laki-laki ini ke dalam neraka. Maka wanita menjadi anugerah dan wanita menjadi fitnah. Wanita menjadi anugerah saat dia mengerjakan surat Al-Ahzab ayat 59, perintah dari Allah untuk menutup auratnya. Dan wanita menjadi fitnah saat dia tidak mengerjakan perintah Allah, surat Al-Ahzab ayat 59. Fitnah bagi siapa? 4 laki-laki. Yang pertama suaminya, yang kedua ayahnya, yang ketiga pamannya, yang keempat anak laki-lakinya. Ini 4 laki-laki ini bisa dimasukkan ke dalam neraka. Asbab perempuan
yang tidak menjaga auratnya. Qulil haqqa walau kana murad, sampaikan yang hak walaupun gak enak didengar. Hak bukan hak saya, tapi haknya Allah untuk disampaikan. Ini kenapa saya sering menyampaikan hal ini? Karena saya sering berhadapan dengan perempuan, saya cinta dengan perempuan, saya kepengen semua perempuan yang datang ini masuk surga, bukan masuk neraka. Jangan lagi memenuhi neraka, jangan. Gak sanggup bu kita masak kena percikan minyak aja kita sakit. Bagaimana kita selama 70 tahun atau bertahun-tahun kita hidup kekal di dalam neraka? Na'udzubillah min dzalik. Maka kerjakan perintah Allah. Dicepetin bu, ini udah akhir zaman. Kalau kita punya anak perempuan, tugasnya seorang ibu ingetin. Nih, At-Tahrim ayat 6 nak, yuk kita pengen masuk surganya sama-sama. Wahai suamiku, kita pengen masuk surga sama-sama. Yuk bimbing istrimu, bimbing anakmu. Surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Hai suami yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jika seorang suami baca ayat ini, jaga dirimu, apa yang harus dia jaga? Sama, habli minallahnya perbaiki. Punya takut sama Allah. Kalau suami takut sama Allah, suami takut kalau istrinya keluar rumah tidak menutup aurat. Seorang ayah akan takut jika anak perempuannya keluar rumah tidak menutup aurat. Seorang suami yang beriman, seorang suami yang mementingkan akhirat istri dan anak-anaknya, maka dia tidak hanya memberikan nafkah dunia saja, tapi dia memberikan nafkah akhirat untuk istri dan anaknya. Maka dia tidak memberikan rumah di dunia saja, tapi dia punya tujuan memberikan rumah di surga untuk istri dan anak-anaknya. Nih, At-Tahrim ayat 6. Kepengen masuk surganya sama-sama. Kalau kita jaga peraturan-peraturan yang Allah sudah tetapkan di Quran, selamat kita. Dan surat At-Tahrim ayat 6 ini bu, misi dan visinya kita supaya kita selamat di dunia wal akhirat. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Seorang anak baca ayat ini sama, jaga dirimu, hei seorang anak perempuan nih khususnya. Banyak sekali gara-gara sosial media, para anak gadis, nggak tahu masih gadis atau enggak, pakai jilbab goyang-goyang seronok. Lepas dulu deh kain ini, jilbab ini yang membuat Rasulullah minta sama Allah supaya wanita ini dimuliain. Jaga dong auratnya, jangan bikin Rasul sedih lagi. Rasul udah terlalu banyak sedih bu, mikirin kita. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu pernah gak kelaparan? Pernah? Kelaparan sampai gak makan 3 hari pernah? Makan aja sehari 3 kali. Betul nggak? Belum ngemilnya, makan bakso, mie ayam, seblak, semua dimakan. Pernah kelaparan? Enggak. Kenapa kita nggak pernah kelaparan? Karena sudah diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Telah datang Rasul dari kaummu sendiri. Bawahnya ya, penderitaan kita, sedihnya kita, laparnya kita, sengsaranya kita sudah dirasain semuanya sama Rasul. Sudah diambil alih. Rasul pernah kelaparan bu, pernah lapar, pernah 3 hari nggak makan. Tapi gara-gara apa? Mikirin nerakanya kita. Suatu hari malaikat Jibril datang memberi kabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini Allah menyalakan api neraka dan semua malaikat ketakutan. Maka aku mendatangimu supaya engkau memohon kepada Allah karena engkau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana keadaan neraka saat itu. Ya Rasulullah, neraka terdiri dari 7 tingkatan. Tingkatan pertama dan tingkatan kedua jaraknya 70 tahun lamanya. Untuk neraka pertama, untuk orang munafik. Ciri orang munafik, jika berkata dia dusta, bohong. Jika berjanji berkhianat, ingkar. Jika dipercaya dia berkhianat. Ini semoga kita terhindar dari sifat munafik.
Lihat, jangan banyak janji, jangan banyak bohongin orang. Ini. Lalu untuk neraka selanjutnya untuk orang kafir, untuk orang Yahudi, terus sampai neraka ketujuh, malaikat Jibril terdiam, tidak dilanjutkan. Hingga Rasulullah bertanya, ya Jibril, kenapa engkau diam? Untuk siapa neraka ketujuh ya Jibril? Ya Rasulullah, maafkan aku, neraka ketujuh untuk umatmu ya Rasulullah. Ketika mendengar itu, Rasul pingsan. Dan malaikat Jibril mengangkat tubuh Rasulullah dan meletakkan di pangkuannya. Tak lama Rasulullah tersadar dari pingsannya dan bertanya lagi sambil menangis, ya Jibril, betulkah neraka ketujuh Allah ciptakan untuk umatku Jibril? Iya ya Rasulullah. Sejak itu Rasulullah tidak keluar rumahnya, Bu. Tidak mau makan kecuali minum. Keluar rumah saat Bilal mengumandangkan azan, beliau sholat. Tapi beliau pulang lagi tidak mau bicara dengan siapapun. Lebih banyak berdoa memohon kepada Allah. Hingga sahabatnya mendatangi rumah Rasulullah, khawatir dengan keadaan Rasulullah. Rasulullah tidak mau menemuinya. Sayyidina Abu Bakar datang, Rasul tidak mau menemuinya, berdiam diri. Hingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq pulang menangis, khawatir dengan keadaan Rasulullah. Di jalan bertemu Sayyidina Umar. Umar bertanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Aku khawatir keadaan Rasulullah sudah 3 hari. Rasulullah berdiam diri. Maka Sayyidina Umar mendatangi rumah Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah, menanyakan kabarnya. Rasul terdiam. Rasul tidak mau membukakan pintu, tidak mau bertemu. Hingga Umar pulang menangis. Di jalan bertemu Salman Al-Farisi. Salman pun bertanya, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Aku khawatir dengan keadaan Rasulullah. Sudah 3 hari Rasul menyendiri. Maka Salman Al-Farisi datang menemui Rasulullah. Sama hal yang sama didapatkan. Rasul gak mau bertemu, Rasul gak mau menjawab, gak mau membukakan pintu. Hingga Salman meminta izin mendatangi rumah Sayyidah Fatimah putri Rasulullah dan mengatakan kepada Fatimah bahwa ayahnya sudah 3 hari mengasingkan diri, takut dengan keadaan ayahnya. Sampai akhirnya Fatimah datang menemui ayahnya. Ya, begitu mengucapkan salam, assalamualaikum ya ayahku, bolehkah aku masuk? Mendengar nama putrinya, mendengar suara putrinya, Rasulullah bergegas membukakan pintu. Karena Rasul paling cinta dengan putrinya Fatimah. Dan Rasul kalau rindu wanginya surga, Rasul cium kening putrinya Fatimah. Karena seorang Fatimah, putri Rasulullah, mendapatkan gelar dari Allah, penghulunya wanita di surga. Nih, yang mimpin kita nanti di surga, barisannya bersama Sayyidah Fatimah. Rugi kalau kita tidak ada di barisan Sayyidah Fatimah. Beliau nanti melewati sirat bersama kita rombongannya. Rugi kalau nggak ada kita di situ. Maka kepoin kehidupannya Fatimah. Jangan kepoin kehidupan orang lain yang belum dijamin surga. Kepoin kehidupan Fatimah, penghulunya wanita di surga, yang mimpin kita wanita di surga. Bagaimana pakaiannya, bagaimana keimanannya, bagaimana sabarnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana istiqomahnya. Tuh, kepoin, ikutin, punya rasa malu. Karena akhir zaman ini fitnahnya buat kita. Maka begitu Rasulullah membukakan pintu, Fatimah melihat keadaan Rasulullah, keadaan ayahnya sangat kurus, pucat sekali. Hingga Fatimah menangis gemetaran melihat ayahnya. Wahai ayahku, apakah yang kau lakukan? Apa engkau tidak makan? Semua sahabatmu mengatakan sudah 3 hari engkau menyendiri. Apa yang terjadi wahai ayahku? Ya Rasulullah, katakan kepadaku apa yang terjadi hingga membuat tubuhmu kurus, wajahmu pucat. Ada apa? Apa kau tidak makan ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ya Fatimah, bagaimana aku sanggup menelan makanku, sedangkan Jibril datang menemuiku mengabarkan bahwa Allah menciptakan neraka ketujuh untuk umatku Fatimah. Bagaimana aku bisa menelan makananku, sedangkan Allah menciptakan neraka itu untuk umatku Fatimah? Menangis, Bu. 3 hari gak makan. Rasul demi nyelamatin kita, mikirin nerakanya kita. Apakah kita sampai sekarang mau bikin Rasul sedih terus dengan kita seorang perempuan yang memenuhi keadaan neraka? Fitnah akhir zaman tertuju buat kita para umahat. Kasih tahu
tahu anak-anak perempuan kita, didik dengan benar, ingetin, lihat sosial medianya. Jika dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh, ingetin, tegur, kalau bisa kasih hukuman, tutup sosial medianya, ambil handphonenya. Itu orang tua yang baik. Karena perempuan sekarang walaupun pakai jilbab, Masya Allah, ibu bisa lihat tuh, saya banyak sekali ditek-tekin orang dengan keadaan pakai jilbab, pakai cadar, goyang-goyang, pakai cadar, ngobrol kearufan sama orang, pakai jilbab goyang-goyang dengan tidak senonoh seperti itu, pakai jilbab dengan di tempat fitness seperti itu. Sedih Bu, tersayat hati saya. Ini kain kemuliaan yang Rasul minta sambil menangis supaya perempuan itu mulia, terhormat, gak memenuhi neraka lagi. Rasul usahakan ini Bu. Bahkan Rasul sanggup satu malam beliau sholat 1000 rakaat, beliau tobat hingga kakinya bengkak. 1000 rakaat beliau kerjakan bertobat hingga Ummu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Bukankah engkau manusia yang tidak punya dosa? Untuk apa kau kerjakan ini hingga kakimu bengkak? Apa jawab Rasul? Aku lakukan ini jikalau hari ini ada umatku dicabut nyawanya oleh Allah, dia belum sempat bertobat kepada Allah, aku jadikan taubatku ini untuk menambal tobat umatku. Rasul gak kepengen kita masuk neraka, tapi kenapa kita membawa diri kita untuk menuhi neraka? Jaga dong kehormatannya kita, jaga pakaian yang sudah kita pakai, jadikan sebaik-baik pakaian takwa kita. Ini Bu yang terjadi akhir zaman. Maka jaga di surat At-Tahrim ayat 6 tadi, sama-sama satu keluarga beramal soleh, minta sama Allah supaya jaga ketaatannya kita, diistiqomahkan kita, dicintai, dapat pandangan Nabi, dapat pandangan Allah. Barang siapa yang di dunianya dekat dengan Nabi, mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi, menjaga Nabi supaya tidak sedih, nyenangin hati Nabi, nanti di akhirat dia nggak akan jauh-jauh dari Nabi. Sakaratul mautnya ditolong sama Nabi di dalam kuburnya. Malam pertama dikubur ditolong oleh Nabi saat menjawab malaikat Mungkar dan Nakir, dia tidak bisa menjawab, Nabi tolongin. Di mizan ditolong Nabi, di sirat ditolong Nabi. Kalau di dunianya dia dekat dengan Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengatakan, hai, jikalau kalian katakan ya Muhammad kepada semuanya, kepada mereka, jika mereka mencintaiku, suruh mereka mengikutimu. Yang menyampaikan diri kita kepada Allah itu baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu kepengen ketemu presiden, nggak bisa ibu ujuk-ujuk langsung masuk ke istana presiden, ditangkap Bu sama pas pampresnya, semua ada protokolernya, ya, semua harus melewati syarat-syaratnya. Kita kepengen sampai nembus ke Allah, sampai ke surganya Allah, jalannya melalui baginda Nabi dulu. Ikuti yang dikerjakan Nabi, jangan bikin Nabi sedih, jangan ngecewain Nabi. Nih, saudara kita di Palestina sedang butuh kita. Kenapa saya pakai ini kemana-mana? Karena saya sedang berduka. Ini cara duka saya. Raga saya gak bisa sampai ke sana Bu. Walaupun 2011 saya pernah ke sana, saya pernah jadi relawan di sana. Ada tuh videonya di storynya anak saya Abizar. Ada yang ngetek perjalanan Umi di saat anak-anak saya masih kecil-kecil, nganterin di bandara sama suami saya juga. Nganterin saat itu saya pergi, ninggalin mereka. Bahkan saya sampai kalau saya nggak bisa pulang lagi gimana? Niatnya jangan begitu, kata beliau. Niatnya bantuin orang aja udah. Niatnya manfaat, ya. Jangan niatnya jihad, jangan, udah niatnya pengen manfaat di sana. Kalau peluru belum ada nama kamu juga nggak bakal mati. Itu kata beliau, ya benar memang. Ya Bu ya, sampai akhirnya, ya, itu saudara kita di Palestina sedang butuh kita doa. Support Bu dengan doa. Kalau kita raga kita nggak bisa bantu dengan doanya kita, bantu dengan sedekah kita. Yuk hari ini kita sama-sama. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya terjaga, ya. Kita bisa menjadi wanita-wanita yang dirindukan surga. Yang terpenting satu, jaga ketaatan kita, jaga rasa malu kita. Surat At-Tahrim ayat 6 kerjakan, surat Al-Ahzab ayat 59 kerjakan. Udah itu cukup, ya. Beramal soleh, bertaat kepada Allah.
punya rasa takut kepada Allah. Udah ini, jaga kehormatan kita, jaga rasa malu kita. Mari kita sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hari ini anak kita bisa tidur nyenyak, bisa makan enak, kita pun bisa sama. Tapi hari ini setiap malam mereka sedang ketakutan. Mata anak-anak itu bertanya, kemana saudara-saudara muslim saya? Maka hari ini kita sama-sama, yuk kita doakan mereka semuanya. Semoga Allah berikan pertolongannya. Kalau mereka orang-orangnya sudah dijamin Bu sama Allah surganya, nah kita belum dijamin. Semoga dengan lisan kita yang berseru, tidak membisu, kita berseru dengan doa kita kepada saudara-saudara muslim kita di sana. Ya, kita mendoakan semoga ada pertolongan Allah, kemerdekaan untuk saudara Palestina disegerakan, supaya sudah tidak ada lagi pembantaian. Ini sudah bukan perang, tapi ini pembantaian massal. Anak-anak yang menjadi korban. Kenapa Yahudi yang membantai anak-anak kecil? Karena anak-anak di Palestina umur 5 tahun mereka sudah hafal Quran. 10 tahun, 5 tahun mereka dari kecil sudah dibiasakan dengan Quran. Maka Yahudi takut mereka jadi pemimpin. Ini dihabiskan. Maka yuk kita minta sama Allah supaya Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-hayyul qayyum alladzi la yamutu, wa atubu ilaihi rabbighfir. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, farij 'alal muslimin, ya qawiyyu ya matin, ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim, ampuni kami ya Allah yang kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga doa-doa ini menjadi jihadnya kami. Semoga dengan harta kami bisa jihad ya Allah, menjadi jihad kami, menjadi tanda kasih sayang kami kepada saudara-saudara muslim kami ya Rabb. Ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah. Untuk para syuhada ya Allah yang mereka sudah syahid semuanya ya Rabb, tempatkan di surga tertinggi-Mu ya Allah. Berikanlah kemuliaan bahkan untuk kami ya Rabb. Selamatkan kami yang belum tentu selamat ya Rabb, yang belum tentu masuk surga-Mu ya Allah. Maka istiqomahkan kami, bimbing kami, beri hidayah untuk kami agar kami semakin taat kepada-Mu ya Allah. Agar dengan apa yang Kau titipkan dalam kehidupan kami ini, kami mampu bermanfaat untuk orang lain, harta kami manfaat untuk orang lain, diri kami bermanfaat untuk orang lain. Ya Rabb, cintai kami, pandangi kami ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, berikanlah kemenangannya ya Rabb. Dan untuk kami selamatkan anak-anak kami ya Rabb, dan kelak kami bisa mendidik anak-anak kami kelak menjadi anak yang cinta dengan agama-Mu ya Allah, cinta kepada-Mu, taat kepada-Mu, cinta kepada Nabi-Mu, membantu perjuangan Nabi-Mu ya Rabb. Ya Allah, selamatkan kami semua dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal salamah, abwabal rizki, abwabal jannah. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana innana amana waghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir, saya mau minta semuanya sedekah dari ibu-ibu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Yuk, jihad kita hari ini. Yuk, sambil selawat boleh diedarin. Boleh? Oh tadi sudah, yang mau ngasih lagi juga boleh. Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat sedekah yang sudah ibu-ibu berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga menjadi jihadnya kita hari ini. Ya, semoga keselamatan ini untuk kita semuanya. Ya, dan mohon maaf lahir batin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Semua datang dari Allah, kebaikan itu datang dari Allah, kesempurnaan milik Allah, dan keburukan hanya ada pada diri saya. Sebaik-baik diri saya masih jauh lebih baik ibu-ibu yang mendengarkan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang terakhir ibu-ibu, mungkin tadi tim saya sudah menjelaskan misi dan visinya. Nah, itu ada tim yang mengedarkan buat infak Palestina yang masih mau kasih, silakan.
karena saya bekerja sama dengan Komite Nasional Rakyat Palestina, dan itu langsung diserahkan ke sana. Ya, update-nya Ibu boleh lihat di Instagramnya di Komite Nasional Rakyat Palestina, itu sumbangan-sumbangan sudah kita serahkan. Saya nggak punya firasat apa-apa dengan perkataan itu, sehat, afiat, masih muda. Ya, karena seminggu sebelum meninggal beliau nggak mau dakwah lagi, karena bilangnya jatuh tempo, udah jatuh tempo, biarin yang lain aja. Saya cuma pengen jadi suami yang baik, ayah yang baik, kamu aja yang dakwah. Lalu beliau bilang, "Mi, nanti anakmu bagian dari yatim." Saya masih nggak tahu tuh Bu, beliau bilang begitu, anakmu bagian dari yatim, maka bikin rumah yatim. Jadikan rumah itu jadi rumahnya yatim. Anak sama ibunya tinggal di situ, banyak ibu seorang istri yang ditinggal suaminya bingung cari nafkahnya di mana. Ya, nyekolahin anak gimana? Maka sudah azan ya. Maka jadilah jembatan mereka, bikin rumah yatim, anak dan ibu tinggal di situ. Ya, ibunya kasih pekerjaan di situ.